Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, pada video kali ini, saya tertarik membahas sudut pandang terkait melihat harga saham itu sedang murah atau mahal. Apakah saham itu sedang menarik untuk dibeli atau tidak? Sebelum membahas lebih lanjut, mari kita lihat dulu penjelasan singkat dari ChatGPT. Kenapa saya tampilkan informasi ini? Karena menurut saya pribadi, informasi yang disampaikan oleh ChatGPT ini cukup masuk akal dan rasional. Kita lihat dulu secara sekilas. Informasinya sebagai berikut. Menilai apakah harga saham murah atau mahal tidak bisa dilakukan hanya dengan melihat harga nominalnya. Misalnya Rp500 atau Rp5.000 per lembar. Karena harga tersebut tidak mencerminkan nilai sebenarnya dari perusahaan. Untuk menentukan apakah saham murah atau mahal, investor menggunakan berbagai sudut pandang dan rasio penilaian. Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah price to earning ratio. Kamu tentu sudah tahu rasio valuasi ini, yaitu dengan membandingkan harga saham dan lembar per saham. Semakin tinggi bisa berarti saham mahal atau pasar optimis akan pertumbuhan laba di masa depan. Semakin rendah bisa dianggap saham semakin murah, tapi bisa juga karena perusahaan sedang bermasalah. Jadi ingat, PER yang tinggi tidak semata-mata saham tersebut mahal, tapi ada juga potensi terkait optimisme pasar dari pertumbuhan laba di masa depan. Begitu sebaliknya, PER yang rendah bukan berarti saham tersebut langsung murah, tapi bisa juga karena perusahaan sedang bermasalah. Untuk informasi valuasi berikutnya adalah price to book value atau PBV. PBV di bawah 1 kali, saham dianggap di bawah nilai buku, potensi under value. PBV di atas 1 kali, harga lebih tinggi dari nilai buku, mungkin over value atau ada ekspektasi tinggi dari pasar. Artinya PBV di bawah 1 kali belum berarti bisa dikatakan saham tersebut murah, karena ada juga beberapa potensi yang menyebabkan harga tersebut di bawah PBV-nya. Entah itu karena perusahaan lagi kurang bagus, entah itu karena memang dihargai dengan angka lebih murah, dan berbagai sentimen lainnya. Sedangkan PBV di atas 1 kali tidak selalu mengatakan bahwa saham tersebut over value, atau ada juga kemungkinan dari ekspektasi tinggi dari pasar. Poin ketiga dari sisi dividen yield, dengan membandingkan dividen per saham dan harga sahamnya. Dividen yield tinggi potensi saham murah, apalagi jika laba stabil. Namun harus dikaji apakah dividen tersebut berkelanjutan atau tidak. Untuk poin ini nanti kita akan bahas berdasarkan contoh nyata yang ada. Poin keempat, growth dan fundamental perusahaan. Dari aspek pertumbuhan laba, hutang, arus kas, dan pangsa pasar. Jadi ingat, laba bukan satu-satunya penentu, melainkan hanya salah satu. Karena untuk menentukan fundamental perusahaan, kita harus melihat dari berbagai aspek. Beberapa di antaranya seperti laba, hutang, arus kas, dan pangsa pasar. Ada juga beberapa poin lain yang tidak dibahas di sini. Berikutnya, saham perusahaan dengan pertumbuhan cepat bisa terlihat mahal dari sisi PER, tapi layak dibeli jika pertumbuhannya kuat dan konsisten. Ini kembali lagi kepada poin pertama tadi, di mana PER yang tinggi tidak semata-mata mahal, PER yang rendah tidak semata-mata murah. Poin kelima, bandingkan dengan data histori. Bandingkan harga saat ini dengan harga rata-rata histori 5 atau 10 tahun terakhir. Jika harga sekarang jauh di bawah rata-rata, bisa jadi murah, asalkan bukan karena penurunan kinerja drastis. Poin keenam, analisis industri dan ekonomi makro. Saham bisa terlihat murah secara angka, tapi industri sedang lesu. Faktor eksternal seperti suku bunga, inflasi, atau regulasi juga mempengaruhi nilai saham. Nah, dari 6 poin ini, menurut saya pribadi ini merupakan poin-poin yang bisa kamu pertimbangkan saat akan mengambil keputusan untuk melakukan pembelian ataupun penjualan saham. Entah itu dari sisi valuasi PER atau PBV, entah itu dari sisi potensi dividen yield, entah itu dari sisi prospek growth dan fundamental perusahaan, entah itu dengan membandingkan data harga saham di masa lalu, ataupun dengan membandingkan industri sejenis dan ekonomi makro dari sisi yang lebih luas lagi. Nah, selanjutnya dari 6 poin ini, kita akan coba melihat beberapa saham yang memiliki karakteristik yang berbeda. Untuk itu, silahkan nonton video ini hingga selesai. Tapi ingat, semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Nah, kita akan coba melihat sudut pandang dari data di masa lalu dan data di masa sekarang, serta bagaimana proyeksi data di masa depan. Pertama, saya mengambil contoh saham HMSP. Jika kamu melihat grafik harga saham selama 10 tahun terakhir ini, kamu bisa menemukan informasi bahwa dulunya harga saham di angka Rp3.000 sebelum tahun 2016. Kemudian naik hingga ke angka 5 ribuan pada tahun 2018. Nah, pertanyaan saya, apakah orang-orang pada saat itu melihat harga saham HMSP katakanlah di angka Rp4.000 merupakan angka yang murah, wajar, ataupun mahal?
Saya cukup yakin bahwa mereka yang membeli saham ini saat harga sahamnya di angka Rp4.000 melihat angka harga saham tersebut masih cukup wajar dan menarik untuk dikoleksi. Dan itu terbukti saat harga sahamnya mengalami kenaikan hingga ke angka di atas Rp5.000. Tapi pertanyaannya, apakah orang yang membeli di harga Rp4.000 itu memperoleh keuntungan atau kerugian? Jawabannya adalah tergantung. Artinya, orang yang membeli saham ini di harga Rp4.000 bisa dikategorikan sebagai saham tersebut sedang mahal ataupun saham tersebut sedang murah. Jika mereka mengkategorikan HMSP itu merupakan saham yang sedang murah saat di harga Rp4.000, artinya mereka merupakan orang-orang yang bisa menjualnya saat harga sahamnya ke angka Rp5.000. Dengan kata lain, mereka memperoleh capital gain. Tapi sebaliknya, di harga yang sama yaitu Rp4.000, tapi mereka masih hold saat harga sahamnya naik ke angka Rp5.000 dan kemudian harga sahamnya terjun bebas, bahkan turun hingga ke angka Rp3.000, Rp2.000, Rp1.000 dan seterusnya, maka mereka memperoleh capital loss. Dengan kata lain, mereka membeli di harga Rp4.000 yang merupakan harga yang cukup mahal. Nah, kamu bisa lihat di sini, dari satu saham yang sama, dari satu harga yang sama, yaitu Rp4.000, menghasilkan kesimpulan yang berbeda dan menghasilkan hasil yang berbeda juga. Ada yang memperoleh keuntungan, ada juga yang memperoleh kerugian. Pertanyaan saya, yang mana yang benar? Apakah harga Rp4.000 itu merupakan harga yang murah atau harga yang mahal? Jawabannya adalah tergantung dari hasil yang diperoleh. Jika mereka memperoleh keuntungan, berarti bisa kita kategorikan bahwa harga Rp4.000 bagi pemegang saham yang memperoleh capital gain itu merupakan harga yang murah, karena mereka bisa menjualnya di harga yang lebih tinggi. Tapi sebaliknya, bagi mereka yang membeli di harga Rp4.000 dan mengalami floating loss bahkan saat harga sahamnya turun ke angka Rp1.000, itu merupakan angka harga saham yang mahal. Nah, dari sini kamu bisa lihat bahwa harga saham yang sama bisa menghasilkan kesimpulan dan hasil yang berbeda juga. Kemudian mari kita bandingkan dari sisi evaluasinya. Bisa kamu lihat dulunya harga saham HMSP ini bahkan diperdagangkan pada PBV di atas 10 kali. Nah, sama seperti tadi, apakah 10 kali itu merupakan PBV yang tinggi atau rendah? Itu terbukti dengan bagaimana kinerja di portofolio. Mereka bisa memperoleh keuntungan atau tidak. Katakanlah misalkan PBV-nya 10 kali, tapi mereka bisa menjual dengan harga saham yang lebih tinggi saat PBV di angka 11 kali. Artinya mereka memperoleh keuntungan dari PBV yang mereka beli. Karena itu juga kita tidak bisa mengatakan bahwa PBV 10 kali itu merupakan PBV yang mahal. Karena bagi para pemegang saham tertentu, mereka bahkan bisa memperoleh keuntungan dan menjualnya di PBV yang jauh lebih tinggi. Sebaliknya, apakah PBV katakanlah PBV 3 kali HMSP itu merupakan PBV yang murah? Tentu bagi sebagian orang tidak, karena harga sahamnya mengalami penurunan bahkan hingga menyentuh PBV 2,36 kali. Dengan kata lain, meskipun PBV-nya lebih rendah yaitu 3 kali dibandingkan PBV sebelumnya 10 kali, tapi mereka masih memperoleh capital loss dibandingkan mereka yang membeli di PBV 10 kali, tapi mereka bisa menjualnya pada harga saham yang lebih tinggi. Nah, yang saya mau katakan di sini adalah jangan kita terlalu fanatik dengan PBV, dengan rasio keuangan, dengan PER dan berbagai angka valuasi yang lainnya. Kita tidak boleh saklek mengatakan bahwa PBV 1 kali itu merupakan PBV yang wajar. PBV di bawah 1 kali merupakan PBV yang murah. PBV di atas 1 kali merupakan PBV yang mahal. Karena semuanya tergantung kepada kondisi kamu masing-masing. Ada yang bisa membeli saham di harga mahal, tapi mereka bisa menjualnya dengan harga yang lebih mahal. Sebaliknya, ada yang mungkin membeli saham dengan harga yang murah, tapi harga sahamnya turun ke angka yang lebih murah lagi dan mereka masih mengalami kerugian. Intinya valuasi ini merupakan hanya salah satu tools untuk melakukan analisa, tapi bukan satu-satunya penentu untuk pengambilan keputusan. Karena seperti yang saya katakan tadi, tidak ada yang bisa menjamin bahwa PBV 1 kali itu murah, PBV di atas 1 kali itu mahal. Begitu juga sebaliknya. Nah, tentu saja setiap saham memiliki kondisi yang berbeda-beda. Ada juga saham lain yang mungkin kondisinya berbeda dengan kondisi saham HMSP. Karena pada kenyataannya, harga sahamnya turun dari angka 5.000 ke angka 1.000-an rupiah. Kita lihat contoh yang lain, katakanlah saham BBRI. Bisa kamu lihat di sini untuk harga saham pada tahun 2016, BRI katakanlah di angka 2.500. Nah, untuk harga saham pada saat titik ini, tentu banyak yang mengatakan bahwa harga saham ini merupakan harga saham yang mahal jika dibandingkan dengan data histori di mana harga sahamnya berada pada angka di bawah Rp2.000. Tapi pertanyaannya, bagaimana jika time frame-nya kita tarik ke jangka waktu sekarang?
dengan harga saham yang pernah menyentuh angka di atas Rp6.000. Saya menanyakan pertanyaan yang sama, apakah harga saham di angka 2.500 itu merupakan harga saham yang mahal? Tentu kamu akan mengatakan harga tersebut lebih rendah dan lebih murah dibandingkan harga tertinggi yang pernah dicapai, yaitu 6.450. Nah, di sini saya mau mengatakan bahwa time frame cara kita melihat harga saham itu merupakan kondisi yang berbeda dan bisa menghasilkan kesimpulan yang berbeda juga. Jika kamu berada di tahun 2016 saat ini dan melihat harga saham BRI di angka 2.500, mungkin kamu akan mengatakan harga tersebut mahal. Tapi jika kamu berada pada tahun 2024 saat harga saham BRI di angka 6.000-an rupiah, kamu tentu akan melihat harga saham di tahun 2016 dengan nominal 2.500 merupakan harga yang sangat murah. Nah, dengan kata lain, kita tidak bisa secara serta-merta mengatakan bahwa 2.500 itu merupakan harga saham yang mahal atau murah. Karena pada kenyataannya, setiap pemegang saham memiliki kondisi yang berbeda-beda. Ada yang mungkin membeli di harga 2.500, tapi mereka melakukan cut loss saat BRI turun ke angka harga saham Rp2.000. Dengan kata lain, mereka mengalami capital loss. Tapi sebaliknya, ada yang mungkin membeli di harga 2.500 yang merupakan harga tertinggi yang dicapai pada tahun tersebut. Tapi mereka masih hold saham ini dan bahkan bisa menjualnya di harga Rp5.000. Itu artinya mereka memperoleh capital gain. Sama seperti kondisi HMSP tadi. Begitu juga dengan saham BRI. Satu saham yang sama bisa menghasilkan hasil yang berbeda. Tergantung bagaimana kita menyikapi di masa depan seperti apa. Yang jelas, hold atau tidaknya suatu saham itu tergantung kepada saham itu sendiri. Tidak bisa kita generalisir hanya dari satu sisi saja, misalkan dari sisi valuasi. Karena ingat, seperti yang saya katakan tadi, valuasi itu hanya merupakan salah satu indikator untuk menentukan keputusan, tapi bukan satu-satunya. Misalkan, katakanlah kamu membeli BRI di harga 2.500 dan kamu memutuskan untuk menjualnya saat harga saham turun ke angka Rp2.000. Itu artinya kamu memperoleh capital loss karena sudah menjual terlalu cepat dan kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan saat harga saham BRI naik ke angka 6.000-an rupiah. Nah, tapi sebaliknya, kita mengatakan saham yang lain, katakanlah saham HMSP dengan kondisi yang tadi sudah kamu lihat. Nah, misalkan sama seperti kondisi yang tadi, kita beli di harga Rp4.000 dan kita cepat-cepat menjualnya saat harga saham ke angka Rp5.000. Dengan kata lain, kita memperoleh capital gain. Tapi di sisi yang lain, ada juga yang masih hold saham ini dalam jangka panjang. Dan alhasil mereka mengalami floating loss karena harga sahamnya turun hingga ke angka Rp1.000. Bisa kamu lihat di sini perbandingan antara dua saham yang menghasilkan hasil yang berbeda dalam jangka panjang. Nah, intinya di sini kamu harus melihat secara keseluruhan saham dan perusahaan tersebut. Tidak hanya bisa melihat dari sisi historical harga saham, tidak hanya bisa melihat dari sisi valuasi, tidak hanya bisa melihat dari sisi laba, tidak hanya bisa melihat dari sisi prospek dan lain sebagainya. Semuanya merupakan suatu kesatuan yang harus kamu lihat secara keseluruhan. Karena setiap elemen itu memiliki artinya masing-masing dan mereka saling berkaitan satu dengan yang lain untuk menghasilkan keputusan apakah ingin membeli atau menjual saham tersebut. Ada juga satu elemen yang mungkin menarik, yaitu dividend yield. Seperti yang sudah sering saya katakan, untuk perusahaan yang menghasilkan pertumbuhan laba dalam jangka panjang, jika kita membelinya di masa lalu dengan harga saham yang lebih rendah, kemungkinan di masa depan dividend yield-nya bisa mengalami kenaikan, karena dividen per share-nya tumbuh dan harga saham atau harga modal beli kita lebih rendah. Contoh sederhananya saja, ini merupakan rekapan yang saya buat dari payment year dividend BBRI. Tapi ingat, mohon cek lagi datanya, bisa saja ada salah input atau salah hitung. Dengan harga saham 2.500, jika di tahun 2018, untuk payment year-nya dividen per share hanya 106, kita memperoleh dividen hanya 4,3%. Tapi di tahun 2025, saat dividen per share-nya naik menjadi Rp208, dividen yield-nya menjadi 8,3%. Bahkan jika kita total untuk dividen interim dan dividen final, di tahun 2025 dividen yield-nya mencapai 13,7%. Itu merupakan salah satu contoh saja, bisa kamu terapkan pada beberapa saham yang lain. Intinya apa? Kita harus melakukan analisa secara keseluruhan. Jangan hanya fokus kepada sisi valuasi, jangan hanya fokus kepada sisi dividen, jangan hanya fokus kepada data historical di masa lalu dan lain sebagainya. Karena seperti yang sering saya katakan, saham yang dulu bagus belum tentu sekarang bagus, saham yang sekarang bagus belum tentu di masa depan akan tetap bagus. Intinya, lakukan analisa tergantung kepada keyakinan dan hasil analisa kamu pribadi. Jadikan semua informasi yang kamu lihat hanya sebagai second opinion saja. Karena ingat, semua keputusan tergantung kepada kamu pribadi. Untung rugi, kamu yang tanggung sendiri. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan.
karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.